Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Martanio. Hari ini saya akan mempresentasikan eh, bertema pandemi COVID-19 ditinjau dari perspektif intervensi psikologi dalam pendidikan yang berjudul Fobia pada Sekolah di Masa COVID-19. Dunia ini dihebohkan dengan virus corona pada tahun 2019 yang label sebagai COVID-19. Berawal dari Wuhan, Cina, demi hari ini virus ini menyebar ke seluruh pelosok dunia. Hingga saat ini belum ada tanda kebinasaan dikarenakan virus ini mampu beradaptasi di varian iklim dan cuaca. Seluruh dunia terpaksa harus melockdown demi kebaikan negara masing-masing. Ini juga penyebaran COVID-19 ini agak lebih terlalu cepat gitu untuk satu dunia ini. Dengan keadaan yang sedang melanda dunia, pandemi ini menghasilkan dampak berskala besar, jadi mempengaruhi beberapa faktor dari kehidupan manusia, dan salah satunya adalah bidang pendidikan. Ketakutan pada virus ini membuat banyak pihak memutuskan untuk menutup sekolah sebagai langkah pengurangan penyebaran virus COVID-19 pada kerumunan. Proses pembelajaran dan mengajar berlangsung secara daring atau online dan memerlukan aplikasi untuk pelaksanaan seperti Zoom, Google Meet dan sejenisnya. Terlihat sangat mudah dan positif karena pelaksanaan perjalanan online, siswa dan siswi dapat mengaksesnya dengan mudah lewat dari laptop, dari gadget, dari handphone. Ini juga salah satu hal yang waktu yang bagus untuk memperkenalkan generasi-generasi berkembang ini pada jalur alternatif kehidupan, yaitu jalur virtual. Tapi di sini juga ada juga dampak negatifnya, memunculkan permasalahan di dalam maupun di luar lingkup kehidupan seperti fobia dan dunia luar. Nah, di sini kita itu membahas dari tiga ini, ada apa yang mengakibatkan fobia, apa dampak dari fobia, dan bagaimana cara mengatasi fobia. Fobia bisa dijelaskan juga, kata fobia berasal dari kata Yunani phobos, berarti takut, yang berarti objek atau situasi yang ditakuti. Istilah phobos sendiri berasal dari salah satu nama dewa Yunani yang menakutkan musuh-musuhnya. Konsep takut dan cemas itu sangat erat gitu. Takut adalah perasaan cemas dan agitasi sebagai respon terhadap suatu ancaman. Di sini juga menurut Davidson di tahun 2004 didefinisikan sebagai penolakan yang mengganggu yang diperantarai oleh rasa takut yang tidak diproporsional dengan bahaya yang dikandung oleh objek atau situasi tertentu dan diakui oleh si penderita sebagai sesuatu yang tidak berdasar. Di sini ada empat dinamika, yaitu pertama reaksi fobia berkembang dari reaksi ketakutan sederhana yang terkondisikan dari berbagai sebab. Juga yang kedua itu reaksi fobia dapat berkembang pada objek simbolis dan yang merupakan presentasi pengalihan kecemasan pada hal tertentu. Yang ketiga ada fobia dapat tumbuh dari perasaan bersalah atau seharusnya yang harusnya jadi hukum. Dan yang keempat itu perkembangan fobia dapat merupakan upaya melindungi menderita yang sebenarnya memiliki keluhan neurotik oleh adanya dorongan agresi yang sangat berbahaya pada dirinya. Di sini ada tipe-tipe fobia. Ya, yang pertama itu ada social fobia, yang kedua itu ada fobia spesifik, dan ketiga itu ada agrofobia. Apa itu fobia sosial? Fobia sosial itu fobia sosial itu adalah takut dengan situasi yang memungkinkan merasa mendapatkan penghinaan, diperlukan atau dihakimi oleh orang lain. Di sini bisa dibilang salah satu dari ancaman-ancaman yang jelas sesungguhnya mental ini mungkin kan diturunkan dalam keluarga. Jadi ini karena orang-orang ini ketakutan tersebut mungkin akan berpengaruh pada penampilan mereka di depan umum, seperti memberikan ceramah, konser, ataupun presentasi bisnis. Yang kedua ada fobia spesifik atau enggak bisa dibilang fobia sederhana. Fobia spesifik atau fobia sederhana biasanya dialami oleh seorang
yang memiliki rasa takut yang berlebihan pada hewan, benda, situasi, atau kegiatan tertentu. Berikut ini adalah beberapa contoh kelompok dari macam-macam atau jenis-jenis fobia sederhana. Yang pertama itu ada akrofobia, pada tinggi, ada klaustrofobia, pada ketakutan pada tempat tertutup, dan juga ada hal lainnya seperti takut dokter gigi, takut darah, takut ujian sekolah, atau enggak takut makan makanan tertentu gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada agrofobia. Agrofobia itu adalah ketakutan berada di ruang publik di mana penderita biasanya akan merasa kesulitan dan malu jika pergi atau meninggalkan tempat secara mendadak. Nah, itu gejala-gejala gangguan panik ini diantara lain ketakutan terus-menerus dan gejala fisik tidak nyaman seperti gemetar, jantung berdebar, dan berkeringat. Lanjut, cara mengatasi fobia. Jadi yang pertama itu yang paling common itu adalah hadapi secara langsung. Mau nggak mau, kita itu harus berhadapan kepada fobia kita, dikarenakan untuk membiasakan diri kepada sesuatu yang sesuatu yang akan datang ke kita di masa waktu agar kita tidak panik atau tidak ketakutan rasa getaran itu terjadi lagi. Selanjutnya ada hadapi terus menerus, jelas itu memang dengan waktu ke waktu menghadapi fobia akan terjadinya kelamaan merasa terbiasa, dan itu akan membuat pikiran kita juga menjadi lebih memandang fobia itu menjadi hal yang normal. Ketiga, di sini juga ada memiliki support group. Memiliki support group itu memang lazimkan untuk para yang mempunyai fobia, karena sesuatu yang kita tidak bisa lawan sendiri, lebih baik kita lawan bersama, atau bisa dibilang mempunyai orang-orang di belakang kita untuk membantu kita mengatasi rasa takut itu tersebut. Yang keempat itu ada terapi biofeedback. Biofeedback itu di mana dokter akan memasang elektroda ke kulitmu, detak jantung, frekuensi nafas, dan aktivitas ototmu akan terlihat pada monitor, dan ini fisiologisnya terhadap stres. Diharapkan kesadaran ini akan membantu sang penderita fobia untuk lebih bisa mengontrol kelakuannya. Di sini yang selanjutnya ada coba minum obat, ya pastinya yang bersifat sedatif maupun antidepresan yang berguna untuk membuatmu lebih rileks dan mengurangi rasa takut. Selanjutnya ada pelajari tentang bidang yang menjadi ketakutan. Itu hal yang wajar untuk datang ke arah fobia kamu harus tahu sesuatu dulu tentang apa yang kamu datangkan, apa yang kamu takuti, apa yang kamu hadapi. Itu salah satunya. Nah, selanjutnya ada belajar teknik relaksasi. Salah satu terbentuk fobia ini untuk merileks sesak nafas, jantung berdebar, dan lain-lain sebagainya. Ini tidak menghilangkan tapi menenangkan pikiranmu atas adanya fobia. Apalagi kalau yang tiba-tiba ada yang di daily basis atau di setiap hari. Itu kamu harus menemukannya terus menerus, dan kamu kalau tidak bisa menahan diri atau tidak bisa membuat dirimu rileks, itu akan berakibat fatal, di mana kamu akan membuat kepanikan di masyarakat, di lingkungan, atau enggak kepanikan kepada orang lain, atau enggak kamu akan bakal ribet sendiri. Selanjutnya ada tentang fobia COVID-19 atau bisa bilang corona fobia. Di sini kita langsung baca aja. Kenapa? Karena para peneliti mulai menggunakan istilah corona fobia sejak akhir tahun lalu sebagai jenis kecemasan pada spesifikasi dengan COVID-19. Setelah menganalisa hampir 500 penelitian yang membahas kekhawatiran dan kepanikan yang didasarkan orang selama pandemi, para peneliti mendefinisikan coronafobia sebagai respons yang dipacu kekhawatiran berlebihan karena takut tertular virus yang penyebabnya COVID-19. Nah, kondisi ini menyebabkan kekhawatiran berlebih yang disertai gejala fisiologis, stres yang signifikan tentang kehilangan seorang dan pekerjaan, peningkatan perilaku mencari keselamatan, serta menghindari tempat dan situasi umum.
hingga mengakibatkan gangguan nyata dalam fungsi kehidupan sehari-hari. Kornofobia pada sekolah ini bisa dibilang ini sangatlah wajar untuk saat ini. Dari datanya juga terlihat kalau bentuk ketakutan luar biasa ini pada sekolah ini di masa COVID-19 bisa dibilang wajar karena tingkatnya nilai kasus korban virus corona masih stabil, atau belum ada penurunan drastis. Arti kata lain, anak-anak terkena virus corona di daerah sekolah memiliki persentase hingga 50% posibilitas. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI sudah menegaskan bahwa pandemi masih jauh dari berakhir dan risiko anak menularkan atau tertular virus corona juga masih sangat tinggi. Selanjutnya ada ketakutan para orang tua jika anaknya kembali sekolah di era new normal. Ini masih cukup tinggi ya, sampai dilakukan oleh Alfara Research Center itu ada tepatnya 54,5% tidak setuju jika anaknya sekolah masuk kembali. Itu bukan tidak setuju, tapi belum setuju adanya aktivitas sekolah di dalam waktu normal ini. Selanjutnya, mengelola kecemasan selama pandemi. Ini lebih mengarah kepada CBT. Apa itu CBT? Itu adalah Cognitive Behavioral Therapy. Di situ di mana Anda bisa menemui dokter atau terapis yang memiliki spesialisasi CBT dan melakukan konsultan secara virtual. Dan juga di sini ada juga Centers of Disease Control menawarkan cara untuk mengatasi stres selama pandemi, termasuk menjaga kesehatan fisik Anda, menyisihkan waktu untuk bersantai, serta berhubungan dengan orang lain dan organisasi berbasis komunitas atau agama. Di sini langsung ada kesimpulannya dari yang saya sudah presentasikan. Di sini saya mengambil kesimpulan di mana bentuk dari ketakutan yang luar biasa pada COVID-19 bukanlah hal yang sepele, melainkan hal yang sangat serius. Dampak yang akan berlangsung cukup lama dikarenakan belum ada tanda meredupnya situasi pandemi di tahun 2021 ini dapat membuat orang yang memiliki kornofobia terpukul secara mental dan psikologis. Fobia ini bisa dilakukan pada efektivitas pembelajaran yang dapat mengurangi level intensivitas belajar siswa-siswi maupun mahasiswa-mahasiswi. Orang yang memiliki fobia ini kebanyakan berusia 35 tahun ke atas. Penyebabnya adalah dikatakan kelemahan dari mengarah kepada imunisasi badan yang mulai melemah atau meredup, dan juga perhatian pada buah hati yang diinginkan untuk tidak sama sekali terkena virus tersebut atau tidak memiliki sedikit pun rekod pernahnya memiliki jarak terdekat kepada virus tersebut. Yang saya menganjurkan untuk para orang tua dan orang yang memiliki ketakutan pada situasi pandemi COVID-19 ini agar cepat-cepat mengurus penyakit tersebut dengan secara terapi pada antara terapis atau dokter yang memiliki spesialitas CBT. Di sini juga atau mungkin bisa mulai mempelajari apa itu COVID-19 dan apa itu yang bisa mengakibatkan mendapatkan penyakit tersebut, dan apa yang bisa kalian pahami tentang situasi yang sekarang, dan apa yang bisa membuat situasi sekarang itu menjadi lebih nyaman atau enggak lebih bisa dibilang lebih normal dibandingkan sebelumnya merasa ketakutan pada suatu faktor yang jangan sampai diberlebih-lebihkan kepada generasi selanjutnya, karena jika akan terjadinya generasi selanjutnya akan mendapatkan ide dengan berlebihan ide tersebut, akan terjadinya penanaman fobia permanen dari masa kecil. Yaitu fobia permanen itu fobia yang susah untuk dihapus dari pemikiran yang sudah tercantum di kepala otak. Apalagi yang kalau misalnya dari mungkin kalau yang dari umur sudah 35 tahun atau sudah umur 20 tahun ke atas, itu masih mudah untuk diproses apa yang terjadi pada
situasi tersebut. Tapi jika sudah ditanam dari masa kecil atau sudah dari sekolah dasar atau mungkin sudah dilingkari dengan fobia tersebut, anak akan mungkin berpeluang besar untuk menanamnya sangat lebih dalam daripada orang yang memberikan dia informasi tersebut. Jadi sekian itu lebih bagus untuk jika memiliki penyakit tersebut atau fobia dan penyakit-penyakit untuk ketakutan atas COVID-19, lebih baik lebih baik diurus dari sekarang, diterapis dari sekarang, diobati dari sekarang, dan juga jangan sampai mengganggu pembelajaran anak-anak atau pembelajaran orang-orang yang memiliki kemauan untuk maju pada sesi pandemi ini. Sekian dari saya Amir Tanio, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.